Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir atau kabar politik atau apalah namanya ini juga gue udah gak peduli amat. Gue yakin yang nonton juga nggak tahu tuh nama-nama acara gue kayaknya nama programnya beda-beda. Teman mikir aja lah. Teman mikir aja ya. Iya. Dan gue sudah memenuhi request Anda gitu dari beberapa banyak orang ternyata yang menanyakan gitu, undang lagi dong Bang Azri dong gitu untuk bicara dong, undang lagi dong. Ternyata Anda sudah punya fans Bang Azri di Total Politik. Waduh. Wah, makasih nih Mas Topo dan Ari Putra udah memfasilitasi. Bang Azri ini masih jomblo ya? Enggak lah, jomblo sih Enggak, enggak. jomblo Belum ini enggak aja. ya? Iya. Jadi gimana nih perasaannya setelah timnas Jerman pulang kampung? Aduh. Itu kalahnya sama Inggris lagi ya. Aduh, itu berat banget rasanya. Aduh, gimana ya? Mood jadi jelek nih sampai sekarang juga. Mood masih jelek. Makanya Bung Arput nanya, ini topiknya apa? Jadi nggak bisa ngomong karena nggak tahu. Makanya jelek moodnya. Gue agak jaga-jaga kemarin nih, Adil. Ini gue kontak Jerman juga lagi nggak enak kan, nggak enak juga kita nih gitu. Berduka nih kawannya agak ideologis nih sama Jerman kayaknya. Ya padahal udah sesuai ekspektasi sih, ini susah lah. Jerman tuh yang sekarang susah. Dan berhubung kita ngomong Euro tadi, ya, jadi ini kan yang main bola ini anak muda semuanya. Ya kan, jadi ini gaya Budi Adiputro nih, pakai bridging. Oh, oke. Jadi dari sepak bola dia bisa bridging kemana-mana tuh gitu kan. Gaya CNN ya. Iya, gaya CNN. Jadi ngomong karena kita berbicara soal Euro yang mana di situ bermain bola itu adalah ada para pemuda. Hari ini kita akan berbicara bagaimana anak muda bisa mempengaruhi perubahan sosial dan perubahan struktur politik di pemerintahan gitu di dalam negara. Nah, kita ingat salah satu bahkan itu disertasinya Benedict Anderson, seorang Indonesianis yang sangat legendaris itu menulis soal revolusi pemuda, revolusi kaum muda ya, karena beliau melihat 45, 46 itu adalah masa kritikal dan di situ berbagai macam kepentingan bermain karena kita lagi dalam proses kita juga lagi dalam proses untuk menentukan dasar negara, teritorial, berbagai macam konsep lah ketika itu dan juga orang-orang lagi berebut untuk duduk di posisi-posisi strategis yang disediakan oleh negara baru itu ya. Ini ibarat rumah baru kan orang rebutan perumahan baru kan orang berebut coupling gitu. Ketika itu. Nah, ada kaum muda yang tetap setia gitu, tetap kritis dan itulah yang menyelamatkan Indonesia gitu dari untuk menjadi sebuah modern state gitu. Jadi Indonesia lahir sebagai modern state itu adalah hasil dari volunteerism para kaum muda gitu. Menurut Ben kira-kira kayak begitulah secara umum gitu. Nah, Bang Azri, baru-baru ini kita lihat ada isu kritik ini ya, kritik dari BEM UI, adik-adiknya Bang Azri juga gitu, dari Universitas Indonesia yang menghebohkan gitu. Nah ini sengaja gue bikin konten ini nggak lagi ngomongin UI-nya sebenarnya, karena kita lihat secara historis Indonesia ini punya sejarah panjang gitu tentang social movement dari student movement gitu ya. Yang mana itu mungkin tidak lazim di negara seperti Singapura atau Amerika Serikat gitu misalnya. Mungkin berbeda gitu modelnya gitu. Juga itu yang ingin kita bahas di sini. Gimana menurut Bang Azri? Apakah di seluruh dunia ini sama-sama aja gitu model aktivis mahasiswa? Atau ada tipologi-tipologi tertentu yang muncul di berbagai macam negara tergantung dari tingkat
maturity dari negara tersebut gitu dalam demokrasi dan sistem politiknya. Iya, ya memang ya, kalau kita lihat di Indonesia itu kan pemuda itu peranannya itu memang signifikan. Bukan hanya ketika merdeka atau setelah kemerdekaan, tetapi bahkan sebelum kemerdekaan itu kan gagasan tentang Indonesia sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa itu kan sudah ada. Sudah yang mengutarakan itu kan pemuda. Sumpah Pemuda 28 misalnya, atau bahkan mungkin ya kalau buku sejarah yang mainstream di Indonesia yang kita udah dicekokin dari zaman SD itu kan Budi Utomo 1908. Itu kan ketika mereka juga masih pemuda dan masih mahasiswa Stovia juga kan. Nah, apakah ini pola yang pertanyaannya Ari tadi, apakah ini pola yang umum di seluruh dunia atau enggak? Mungkin kalau seluruh dunia saya nggak bisa jawab ya karena Ya paling enggak pengetahuan saya terbatas tentang ya itu. paling Tapi enggak mungkin kan satu kalau mau bilang semua angsa putih kan menggagalkannya tinggal bawa satu angsa hitam kan gitu loh. Falsifikasi poperian gitu loh. ya ini angsa hitamnya banyak juga sebetulnya. Tapi mungkin ruang lingkupnya dipersempit aja ya ke Asia Tenggara. Nah, kalau di Asia Tenggara itu perlu kita lihat ini tema favorit dosen yang jadi sohibnya Ari di UI ini. Kita lihat proses pembentukan negaranya atau state formation-nya bagaimana. Untuk Indonesia itu kan state formation-nya negara Republik Indonesia itu kan dibentuk melalui resistensi lewat revolusi, bukan transfer kekuasaan yang sifatnya damai dan bertahap seperti Malaysia atau Singapura atau Brunei Darussalam. Atau mungkin kayak Kamboja bahkan. Kita itu kan mirip kayak Myanmar atau Vietnam. Kita itu mirip kayak Myanmar, mirip kayak Vietnam yang proses terbentuknya negara Vietnam, proses terbentuknya negara Myanmar dan Indonesia itu lewat revolusi fisik, lewat kekerasan, lewat perlawanan, lewat resistensi. Sehingga ide untuk berbangsa dan bernegaranya itu ide-ide yang radikal, bukan ide-ide yang relatif cukup bisa bersahabat dengan mantan penjajah dan orang-orang yang gitu. Ya, dan orang-orang yang kemudian mengisi jabatan-jabatan di negara Indonesia atau negara Vietnam atau negara Myanmar itu adalah orang-orang yang di luar sistem, orang-orang yang di luar pemerintahan. Beda dengan kayak di Malaysia atau seperti Singapura atau bahkan mungkin Filipina, karena Filipina itu kan dijajah dua bangsa kan, Spanyol sama sejak 1900 Amerika. Dan di konten yang sebelumnya yang saya pernah berbicara di Total Politik itu, Amerika itu kan diolok-olok sama negara-negara Eropa. Karena katanya Amerika anti penjajahan, ini kok Filipina malah dijajah oleh Amerika. Nah, jadi Amerika ketika menjajah Filipina, mereka itu sama kayak Inggris dengan India lah, menjanjikan bahwa nanti Filipina itu akan punya pemerintahan sendiri. Sehingga orang-orang yang kemudian mengisi jabatan-jabatan elit di Filipina itu adalah orang-orang yang memang sudah ada di dalam sistem itu. Sedangkan kalau kayak di Indonesia itu kan orang seperti Bung Karno, Bung Hatta itu kan non-kooperasi, orang-orang yang menolak untuk bekerja sama dengan Belanda. Walaupun ada beberapa tokoh yang itu dulunya juga alumni Volkskrant yang duduk masuk di dalam sistem yang dibikin oleh Belanda karena mereka punya pandangan yang berbeda dengan Soekarno-Hatta dan orang-orang yang non-ko bahwa ini kita berjuang di dalam sistem aja supaya karena nanti ke depannya itu siapa tahu kita bisa, bukan siapa tahu ya, ke depannya bisa seperti India gitu. India itu kan dari dalam sistem semua orang-orangnya. Karena memang Inggris itu menjanjikan India nanti akan merdeka.
Nah, cuman yang banyak orang itu mungkin lupa atau tidak diberitakan itu adalah kenapa sih Inggris mau memberi kemerdekaan ke India? Nah, ini ada salah satu ceritanya. Salah satu ceritanya itu adalah karena India itu nyumbang tentara waktu Perang Dunia Pertama itu. Pertempuran Gallipoli itu, pernah dengar? Di sekitaran Selat Bosporus ketika Inggris itu ngelawan Turki di Perang Dunia Pertama. Itu kan salah satu invasi yang gagal tuh. Nah, itu tentara Inggris yang nyerang Gallipoli itu banyak orang Gurkha dari Indianya. Jadi India itu kayak punya saham gitu loh. Saya udah nyumbang Inggris ya, saya udah nyumbang tentara nih ke Inggris. Kompensasinya adalah, nah itu kompensasinya kami diberi ruang politik yang lebih luas bahkan untuk merdeka. Dan tokoh-tokoh kemerdekaan India itu kan tokoh-tokoh yang lahir dari dalam sistem, bukan tokoh-tokoh dari luar sistem. Sedangkan di Indonesia, Gandhi gitu misalnya. Kenapa? Gandhi gitu misalnya. Gandhi, ya, Gandhi, Nehru itu kan orang-orang yang emang udah berparlemen lah. Sedangkan kalau Indonesia itu kan dari luar sistem semua. Sistemnya Belanda loh ya. Ya, Bung Karno nggak pernah jadi anggota Volkswagen ya. Nggak mau. Ya, betul. Gitu. Dan kayak Bung Karno, Bung Hatta, bahkan Sultan Syahrir itu malah lebih di luar sistem lagi. Ini kan baru masuk ke sistem ketika Jepang masuk. Nah Jepang masuk ke Indonesia itu kan ya butuh legitimasi lah. Ini kembali ke soal legitimasi. Butuh legitimasi, jadi tokoh-tokoh radikal yang zaman Belanda itu diasingkan itu dipanggil. Ayolah, bekerja samalah dengan Jepang nanti Indonesia merdeka. Jadi niru modelnya Inggris gitu loh. Kami buatkan sistem, nah nanti supaya kalau Jepang bisa menang perang, ya Indonesia nanti merdeka gitu. Seperti itu. Nah, kaitannya sama anak muda gimana? Kaitannya dengan anak muda adalah mahasiswa atau pelajar yang masih muda-muda di negara-negara yang mengalami revolusi, ini Asia Tenggara ya, itu punya posisi yang khusus dibandingkan dengan negara-negara yang state formation-nya itu berlangsung lebih terstruktur. Kompromistis gitu ya? Iya. Lebih kompromistis. Karena ya ini menurut saya sih, mahasiswa seperti di Indonesia atau di Myanmar atau di Vietnam itu kan seperti suatu, ini minjem istilahnya Pak Burhan, Burhan Magenda. Pak Burhan itu nulis di Prisma tahun 80-an tuh tentang mahasiswa sebagai kekuatan politik. Mahasiswa itu dianggap sebagai suatu kelas yang tersendiri, atau kalau menurut saya itu hybrid. Jadi mahasiswa ini di satu sisi dia ini dari kalangan elit, tapi di sisi lain dia ini adalah suatu kelas yang juga menganggap dirinya itu mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok yang termarginalkan. Budi Utomo, paradoks ya. Ada paradoks, ada kontradiksi di dalam mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa sebagai elit itu ya mereka kan orang tuanya bukan orang sembarangan kan. Kayak Budi Utomo itu kalau bukan priai itu kan ya nggak bisa masuk Stovia. Tapi di sisi lain karena mereka itu di Stovia, mereka itu secara langsung face to face, nggak secara virtual ya, itu melihat penderitaan orang-orang kecil. Dan jadi, juga bersentuhan dengan ideologi-ideologi dari Belanda kan, waktu itu sosialis lagi kuat di Belanda kan waktu itu. Ya, dan jadi ada kontradiksi antara darah birunya dengan pertemuan dengan penderitaan yang notabene merupakan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan. Nah, disinilah muncul kontradiksi yang membuat mereka itu semacam punya apa sih istilahnya tuh noblesse oblige, kewajiban moral. Kami adalah kekuatan moral yang akan menyuarakan kepentingan rakyat.
kepentingan orang-orang yang termarginalkan. Tapi di sisi lain, mereka ini dari kalangan elit. Mereka itu bukan dari orang yang termarginalkan, karena kalau mereka termarginalkan, bagaimana mereka mau mengakses pendidikan di level yang setinggi itu, gitu Di kan? masa kolonial. Ya bahkan mungkin sampai sekarang. Hari ini, betul. Karena originnya itu ya berarti ya, originnya dari situ ya. kita nggak bisa memungkiri bahwa pendidikan tinggi itu barang mewah. Dan nggak cuma di Indonesia. Di Amerika pendidikan tinggi itu barang mewah, Ri. Karena orang sampai utang 60.000, 70.000 dolar hanya untuk lulus S1 loh kalau di Amerika tuh. Ya. Jadi di negara kayak Amerika pun bisa kuliah itu tuh barang mewah, itu bukan yang ini take it for granted lah, yang ya kita nggak usah ngapa-ngapain, itu udah kewajibannya negara kita bisa sekolah. Ya nggak seperti itu. Ya kalau kayak Perancis atau Jerman, iya memang ya SPP-nya murah atau bahkan gratis. Tapi di banyak negara itu pendidikan tinggi itu barang mewah, hanya kalangan elit yang punya akses ke situ. Nih, Oke. nah itu. Oke Bang, jadi ini udah mulai kelihatan nih buat dari gue ya, gue lihat ya bahwa ini dari Stovia transisinya muncullah gerakan Budi Utomo dan gerakan pemuda mahasiswa waktu itu, kemudian berlanjutlah di setiap critical juncture di dalam berbagai macam rezim sampai hari ini gitu kan kira-kira ya. Nah kalau di negara lain gimana polanya Bang, sama kayak begitu juga atau Kamboja misalnya? Mirip ya, jadi mirip itu dalam arti gerakan mahasiswa itu berperan sebagai saluran alternatif ketika sistem dianggap macet. Ketika sistem politik dianggap tidak lagi merepresentasikan atau mengartikulasikan kepentingan banyak orang, nah gerakan mahasiswa ini dianggap sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan, untuk mengartikulasikan kepentingan orang banyak. Dan kalau kita lihat di negara Asia Tenggara yang lain, tadi saya singgung soal Myanmar, nah itu gerakan pro demokrasi, itu ya sumbernya dari kampus, dari 2 universitas. Universitas Yangon sama Yangon Technological University kalau nggak salah. ITB-nya Yangon lah. Institut Teknologi Yangon. Kurang lebih gitu. ITY. Jadi 2 kampus ini itu motor dari gerakan perlawanan terhadap penguasa di sana. Di Kamboja itu RUPP, Royal University of Phnom Penh. Itu juga menjadi motor dari gerakan perlawanan. Tapi agak beda ya, karena kalau di Kamboja itu kan proses transisi kekuasaan dari penjajah ke Kambojanya sendiri itu kan berlangsung smooth. Berlangsung secara tertata gitu loh. Prancisnya pergi, terus si Kambojanya itu yang menjadi penguasa itu raja. Nah, jadi nggak sahamnya mahasiswa di Kamboja itu nggak sebesar sahamnya mahasiswa di Myanmar sama di Indonesia. Betul. Jadi saham mahasiswa di Kamboja untuk kemerdekaan Kamboja itu nggak sebesar Indonesia atau di Myanmar. Kalau di Indonesia itu kan kita itu berani mengklaim. Kenapa? Iya. Apalagi Singapura gitu ya. Wah ya, apalagi Singapura. Singapura Malaysia itu agak sulit karena transisi kemerdekaannya itu kan smooth ya. Dari penguasa Inggris pergi, udah kasih aja ke aristokrat Melayu di Malaysia. Makanya kesultanannya utuh kan. Nggak hilang itu kesultanannya. Sedangkan di Kamboja juga enggak ya? Enggak, rajanya hidup. Malah kalau kayak di Vietnam itu kan Perancis berusaha untuk menghidupkan kerajaan yang udah mati sebetulnya. Dipaksa hidup. Oh gitu. Diinjeksi gitu loh, dikasih duit, dikasih otoritas, dikirimin bantuan tentara supaya si Bao Dai, rajanya Vietnam itu bisa punya kuasa lagi. Itu kan cara-cara penjajah, Ri.
Ya raja-raja yang udah kehilangan kepercayaan diri gitu ya, Hmm. dideketin sama dia ya. Deketin. Itu cara-cara bukan cuma penjajah ya, itu cara-cara kekuatan asing untuk menguasai satu wilayah itu kita lihat. Ini siapa ya yang paling punya otoritas atau yang kira-kira kalau Ya. saya injeksikan kekuasaan ke kelompok ini, mereka ini bisa ngontrol teman-temannya yang lain. Kalau Hmm. ini contoh nih, ini contoh biar mudah memahaminya. Kalau Ari Putra jadi wali kelas dengan murid 30 atau 40 orang, apa yang akan dilakukan pertama kali? Absen. Ya, absen, betul. Hmm. Terus setelah absen, Ya terus apa lagi ya? Nggak tahu gua nggak bikin mikirin. pengurus kelas. Bikin oh ya ketua kelas Siapa segala ketua macam. kelas, Iya betul sekretaris, betul betul. bendahara. Nah, ya Ya kayak gitu. gunanya ketua kelas tuh buat nganterin absen itu ya. Buat nganterin absen dan untuk ngontrol temen-temennya. Iya iya iya. Kamu ya ketua kelas, nanti kalau temenmu ada yang nakal laporin ke ibu ya, laporin ke bapak ya. Nah gitu loh. Jadi ketika Belanda masuk, Perancis masuk, atau ketika Perancis itu kalah habis Perang Dunia Kedua, pasukannya tercerai-berai, nggak punya duit, mau kembali ke Vietnam, Kamboja, dan Laos, itu yang mereka lakukan. Siapa nih orang Vietnam yang masih, ya walaupun kecil tapi relatif punya kekuasaan dan mau bekerja sama, nah itu yang dideketin. Terus disuntikkanlah beberapa, dikasih duit, dikasih tentara, dikasih beasiswa, supaya dia bisa ngontrol orang-orang yang lain, tanpa Perancis harus ngontrol secara langsung. Indirect rule. Ya, nanti tinggal nunggu laporan aja gitu ya. Iya, nanti kan biar si rajanya ini nggak usah diminta, dia pasti akan lapor, karena rajanya ini kan tergantung sama Perancis. Kalau Perancis nggak ngasih apa-apa, ya dia juga akan mati. Jadi kepentingan si raja dengan kepentingan Perancis ini jadi satu gitu. Oh iya 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 menarik. Nah, Berarti bisa nggak gue bilang kayak begini? Saham mahasiswa itu besar di negara yang mana kemerdekaannya itu direbut gitu, bukan diberikan gitu. direbut dan ada timing juga kapan kemerdekaan itu diraih. Amerika misalnya, itu kemerdekaannya direbut, tapi karena kemerdekaannya itu tahun 1776, 245 tahun yang lalu, ya yang ngerasa punya saham itu ya kelompok Tuan bos-bos, tanah, ya. gentleman yang tuan tanah, dan bahkan sebagian punya budak juga waktu itu. Ya. Yang koboi-koboi Texas ini ya. Ya belum koboi lah, karena waktu itu kan Belum, masih belum. pantai timur, itu Oh mereka iya lebih iya. ke pertanian bukan peternakan. Jadi kaum-kaum pengusaha, kaum kelas menengah, Merkantilis, ya merkantilis. merkantilis, ya, betul. Jadi lihat timingnya, karena terbentuknya negara bangsa, nation state itu kan juga seiring dengan perkembangan kapitalisme. Ketika kapitalisme modern masih tahap-tahap awal, yaitu kelas-kelas yang merasa berkepentingan untuk merdeka itu ya masih kelas borjuisnya. Tapi ketika kapitalisme sudah semakin mengglobal dan penetrasinya semakin dalam, itu kan aristokrasi itu nggak happy. Kaum bangsawan itu kan sebetulnya nggak suka kapitalisme itu berkembang. Makanya, Iya dan iya di Jawa itu kan kerajaan yang di luar kekuasaan Belanda yang masih otonom, tapi relatif kapitalismenya maju, itu kan kerajaan Solo, entah yang Kasunanan atau Mangkunegaran. Yang ada Ronggowarsitonya lah. Dan Ronggowarsito itu kan pujangga di keraton itu, intelektual lah, pujangga itu kan intelektual. Itu kan terkenal dengan kata-katanya, zamane zaman edan, ora edan ora komanan. Ini zaman udah zaman gila. Kalau kita nggak ikut gila, kita nggak akan kebagian apa-apa. Tapi orang yang selamat itu adalah orang yang eling lan waspodo, orang yang ingat dan waspada. Itu kan sebetulnya merepresentasikan alam berpikir aristokrat, bahwa kapitalisme yang semakin hebat itu sudah melahirkan kelas-kelas baru, kelas pengusaha, kelas borjuis, yang ini tuh lama-lama merongrong kekuasaan raja. Makanya dia bilang ini edan, ini udah gila.
Nggak nyaman sama kapitalisme itu. Ya, dan kapitalisme ini kayaknya salah satu teknologi paling mematikan yang pernah ditemukan oleh manusia kayaknya. Makanya kalau baca ini buku klasik sih buat mungkin Mas Topo yang pengen memahami ekonomi politik Indonesia itu wajib tuh baca bukunya Richard Robinson yang The Rise of Terus Capital. kapital, ya. Nah itu di bagian paragraf pertamanya itu dia udah ngomong tuh bahwa kekuatan paling besar yang merubah dunia itu kapitalisme, bukan sosialisme. Karena kapitalisme itulah yang memicu revolusi sosial. Betul, Memicu betul. perubahan itu karena kapitalisme gitu. Oke. Ya, terjawab nggak sih pertanyaannya tadi? Iya, udah terjawab, Oke, Ada oke. perbedaan pola kan. Nah, Ya. dan ya itu ya, kalau filsuf Walter Benjamin itu bilang kapitalisme itu adalah agama baru katanya. Karena apa? Karena orang terus berakumulasi, ya, bahkan mengenyampingkan kebahagiaannya gitu. Kebahagiaan itu subordinat dalam kapitalisme. Wah, Dalam ini berat. kapitalisme yang menjadi core dari kapitalisme itu adalah capital accumulation. Iya. Ya kan? Jadi happiness itu adalah subordinat. Akumulasi, dan akumulasi itu bukan lagi akumulasi secara kolektif tapi individu. Ya, individu. Betul. Saya sebagai individu saya punya properti. Nah, core-nya kapitalisme itu property rights itu. Property rights, dan itulah yang membuat Amerika itu bisa membangun jalan-jalannya, jembatan-jembatannya gitu ya, semuanya. Karena property rights tadi. Iya. Dan itu juga yang bikin vaksin ini susah untuk terdistribusi ke seluruh dunia karena soal property rights juga kan. Iya, betul. Jadi ya itu, kembali ke mahasiswa tadi, ya itu tergantung, ya ini kalau beda perspektif bisa beda kesimpulan ya. Kalau saya sih lebih melihat dari perspektif historisnya, bagaimana negara itu terbentuk. Jadi kalau ketika negara itu terbentuk, penanam sahamnya ini lebih banyak mahasiswanya, nah itu untuk kedepannya seterusnya mahasiswa itu akan terus dianggap sebagai Anda sebagai pemegang saham atau saya sebagai pemegang saham, saya itu punya otoritas, saya punya legitimasi untuk menertibkan ketika dewan direkturnya, dewan direksinya ini mulai salah jalan. Analoginya kira-kira seperti itu. Jadi malam ini gue jadi paham kenapa dua dosen gue yang sangat gue hormati, Profesor Iwan Gardono Sujatmiko dan sebut nama akhirnya. Iwan dan Ganda Upaya teriak-teriak depan kelas soal the theory of state formation ini. Karena implikasinya kemana-mana gitu. Bisa ditarik kemana-mana dan apa namanya, ya kalau orang kualitatif ya, ini kan salah satu metode penjelasan yang kuat ya. Ini kan udah dua konsep penting ini kalau dalam orang-orang state formation tuh. Pertama itu critical juncture. Critical juncture itu kalau istilahnya Dr. Henry Satrio, momentum. Momentum, suatu masa yang merubah sejarah atau merubah struktur. Plot atau alur perjalanan suatu institusi, organisasi atau negara. Yang kedua, konsep kedua yang paling penting itu adalah path dependence. Jadi ketika ini contoh yang tadi ya, ketika mahasiswa itu udah nanam saham besar di situ, itu nanti untuk kedepannya mahasiswa ini akan terus dipanggil atau terus merasa terpanggil karena dia ngerasa saya udah nanam saham di situ. Dan itu nggak bisa kembali lagi. Atau bisa kembali ketika ada critical juncture yang baru. Ada suatu peristiwa besar, ada suatu krisis yang maha dahsyat yang membuat biaya atau cost untuk mengkalibrasi saham tadi itu bisa dilakukan. Ya misalnya kayak sekarang pandemi, COVID ya. Atau dulu perang dunia, itu kan mengkalibrasi kekuatan-kekuatan politik yang ada, yang tadinya itu investasinya paling tinggi karena ada krisis,
jadi Ya, hilang tuh investasinya. hitung ulang bro, gitu. Hitung ulang, kembali ke Iya, nol. iya. Nah, back Itu to year 65 zero. gitu misalnya, 65 65. kan. Mm-mm. Oke, kita tutup dulu sesi ini udah sangat jelas. Kalau lu nggak paham ya berarti resiko lu sendiri. Ini sudah sangat jelas sendiri. Gue nggak akan menyimpulkan apa-apa karena lu udah pada pinter. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.